Halo semua, back again with me, I'm Crying Flies. Jadi untuk video kali ini sesuai judul dan juga thumbnail aja, gue ingin membahas 5 anime yang paling gue tunggu untuk musim depan. Ingat, ini yang paling gue tunggu, bukan yang gue antisipasi atau bukan yang terbaik, atau bukan juga yang menurut gue bakal meledak di musim depan atau musim summer 2021. Ini pure adalah 5 judul anime yang secara langsung gue emang nunggu karena genrenya termasuk favorit banget dan juga bikin gue sangat penasaran. Langsung aja secara sederhana gue akan jelasin pelan-pelan gitu ya. Yang pertama, How Aurelius Hero Rebuilt the Kingdom. Udah jarang banget gue ngeliat anime isekai keluaran JC Staff. Terakhir kali yang gue tonton itu adalah yang Mamako atau Emak-emak ke Isekai. Itu juga udah 3 tahun lalu. Setelah itu gue gak tau lagi mana anime buatan JC Staff yang bertemakan isekai. Karena rata-rata anime isekai itu kan buatan Silverlink ya dan lain-lain juga. Nah akhirnya bisa ketemu lagi gue dengan anime ini gitu ya, buatan JC Staff juga. Yang gue yakin pasti kualitas visualnya nggak mungkin jelek-jelek banget gitu. Apalagi ini salah satu anime yang digarap oleh light novel yang gue sebelumnya udah baca juga manganya. Dan menurut gue ini bakal seru. Kenapa gue bilang bakal seru? Yang paling bikin gue seru satu, karena temanya itu bukanlah melawan Raja Iblis gitu ya. Temanya itu bukan melawan Raja Iblis, jadinya gue excitednya di situ. Yang kedua adalah temanya itu tentang perekonomian. Nah, kebetulan gue nih orang yang suka banget ngebahas tentang duit gitu ya. Kalau punya duit tapi. Jadinya ini sangat membuat gue excited sekali. Dan yang lebih gregetnya lagi, seiyuu dari tokoh utamanya itu adalah Minase Inori, Kobayashi Yusuke. Bagi yang nggak tahu, Minase Inori ini seiyunya Rem, ini seiyunya Subaru. Jadi lu bisa ngelihat Subaru dan juga Rem jadi kapelan tapi hanya beda anime. Oke. Lanjut ke anime kedua. Udah pasti ya, ini anime yang sangat populer banget lewat trailer dan juga nama besar yaitu Tantei wa Mo Shinderu atau The Detective is Already Die gitu kan. Nah, kenapa gue excited? Udah pasti karena nama besar yang dibawanya yaitu kualitas waifunya yang memukau. Gue tahun kemarin mengatakan gue akan excited kalau misalnya The Detective Already Dead itu akan dibuat anime. Kenapa? Karena jualan waifunya bakal sukses besar. Gue sih nggak menyangka kalau misalnya studio mengambil ini adalah NG. Padahal kalau liatin dari kualitas visualnya sebenarnya seperti Diomedea ataupun Studio Lerse ataupun juga misalnya A1 gitu. Nah itu menurut gue cocok. Tapi nggak apa-apa lah. NG menurut gue juga sudah cukup karena musim ini mereka menghandle RPG full dive. Dan itu yang bisa gue patenkan. Dan lagi, anime ini pure kayaknya sih jualan waifu. Jadi gue nggak berharap dengan story yang bener-bener menyayat hati gitu ya. Biarpun judulnya Already Die. Oke, yang ketiga, Kanojo mo Kanojo. Dalam list ini Kanojo mo Kanojo adalah mungkin jadi anime terbaik musim depan ya. Dari versi kualitas visualnya gitu. Kenapa gue bilang kualitas visualnya? Buat yang nggak tahu, Kanojo mo Kanojo tuh dikarang oleh, gue lupa nama pengarangnya siapa, tapi udah banyak banget animenya. Oke, ini Hiroyuki atau si pemuja sempak nih ya. Bagi yang nggak tahu, Hiroyuki itu udah bikin banyak sekali karya dan karyanya itu rata-rata jadi anime. Ada Ahoger, Dojin Work, Mangaka Santo, Asisten Santo, dan semua karyanya itu sukses dijadikan anime. Ini mah jagoan gitu. Jadi ini salah satu karya yang emang gue tunggu banget, bukan karena temanya, tapi karena pengarangnya. Karena gue sendiri adalah orang yang menikmati komiknya tiap minggu. Dan ini salah satu anime yang mungkin akan mengubah pola pikir lu untuk serial komedi harem romance dan school. Ceritanya gimana bang? Nanti lu baca komiknya aja. Karena gue yakin lu pada suka ini anime. Dan kebetulan studio yang handle-nya adalah Tezuka. Bagi yang nggak tahu, Tezuka itu adalah nama besar yang ngurus anime seperti Dororo dan juga Gotobun season pertama. Jadinya ya jangan kaget. Dan juga seiyuu tokoh utamanya Enoki Jun ya, bukannya ini Itadori ya nggak sih? Jembutsu Kaisen, mana Jembutsu Kaisen? Kalau nggak salah ini Itadori men. Bukan ya? Oh iya, Itadori. Ya, benar Itadori Yuji. Lagi-lagi seiyuu di bawah keras semua. Ada Sakura Ayane, Taketetsu Ayana. Wah, ini mah seiyunya mah papan atas semua ini ya. Jadi sama sekali nggak mungkin ini anime mengecewakan. Bahkan dari posternya aja udah moe banget gitu ya. Oke, langsung yang keempat adalah Heian Seidai no Idaten Tachi. Sebenarnya gue nggak terlalu excited sama ini judul, cuman yang bikin gue penasaran adalah studionya men. Mappa gitu loh. Bagi mungkin semua orang udah pada tahu ya, Mappa itu akhir-akhir ini namanya itu mencuat tinggi banget setelah mengurus Jembutsu Kaisen dan tiba-tiba ngurus Otis ya, anime Attack on Titan gitu ya. Jadi namanya tuh tiba-tiba melambung tinggi gitu kan. Padahal gue sudah
tahu MAPPA sejak mereka ngurus Hajime no Ippo, itu juga tahun 2009. Sebenarnya sih, gue nggak terlalu masalah dengan apapun yang mereka bawa gitu. Tapi ini anime dengan genre yang cukup konyol aja gitu ya. Action, adventure, demons, fantasy, seinen. Sedangkan ketika gue baca komiknya, itu ecchi juga. Gue penasaran aja bagaimana MAPPA ngehandle anime ecchi gitu kan. Excited ya, excited. Yang terakhir, Bokutachi no Remake. Gue sudah baca komiknya dan ini menurut gue komiknya agak lama. Tapi apa ya, misalnya yang bikin gue gregetan tuh cuma satu coy, studionya, yaitu Phil. Bagi yang nggak tahu, studio Phil itu adalah nama besar yang mengurus Oregairu. Kalau bukan mereka yang mengurus Oregairu, sudah pasti nggak apa-apa gitu. Ya, di sini gue mendapati satu hal yang sangat penting adalah anime Bokutachi no Remake ini pasti lagi-lagi hanya jualan kualitas visual dan lagi-lagi jualan waifu doang, karena gue sudah baca sendiri komiknya dan kalau emang dihandle oleh studio Phil itu memang pas banget. Cuman saking pasnya gue nggak merasa ini anime bakal punya story yang bagus banget kalau dihandle sama Phil. Tapi ya oke lah, nggak masalah. Yang penting dijadikan anime itu jauh lebih penting terlebih dahulu, karena lagi-lagi tema yang dibawakan adalah seorang developer game gitu kan, yang ingin punya mimpi dan bla 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 dan gini, dan itu membuat gue merasa cocok dengan diri gue yang juga seorang pengangguran gitu. Oke lah, dari jajaran seiyunya nama besarnya banyak banget nih. Ada Koga Aoi, ada si Kaguya, Terakawa Aimi, si Umaru. Terakawa Aimi kok Umaru sih? Bukan, yang di Love Lab cok, itu mah Aimi Tanaka ya. Taoyama Nao, ini udah pasti si gorila ini. Lalu siapa lagi nih yang gue kenal nih? Ya itu aja deh yang gue kenal. Tapi tokoh utamanya banyak bener ya. Ya udahlah. Oke. Jadi dari 5 judul ini, gue juga milih itu yang paling gue tunggu ya, bukan yang terbaik. Soalnya nanti video selepas ini gue bakal membahas 5 anime yang gue antisipasi. Antisipasi itu apa? Gue berharap cemas kalau animenya itu bakal jelek gitu kan. Gak semua anime yang hype-nya itu bagus tiba-tiba itu nanti bakal rilis bagus juga. Misalnya ada anime yang gue antisipasi banget itu, contohnya apa ya? Lah kok nggak muncul? Ragnarok. Loh, Sumatsu. Wait, mana ini? Oke. What? Ini musim summer kan? Loh, kok ada yang hilang kayaknya? Sumatsu no really? 17 Juni. Oh, Onna. Wah, ini nih. Malah jadi Onna toh. Oh my god, bukan TV series ternyata. Oke. Nah, ini sangat gua antisipasi banget nih. Yaitu adalah Sumatsu no Valkyrie atau Sumatsu no Valkyr, karena gua ragu kalau anime ini tuh bakal dianimasikan dengan bagus, sedangkan komiknya terlalu epic gitu ya. Tapi nanti akan gue bahas lagi tuh di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini gue akan menyampaikan 5 anime yang bener-bener gue tunggu, karena 1 penasaran, 2 udah nggak tahan gitu ya. Oke, jadi itu aja sekian dari gue. Terima kasih telah nonton. Gue si RY dan sampai ketemu di video gue yang lainnya.